Halo, ketemu lagi dengan Ibu Ayu dan kita kali ini akan belajar tentang struktur dan ciri kebahasaan teks deskripsi. Sebelum kalian mempelajari tentang struktur dan ciri kebahasaan dari teks deskripsi, mari kita lihat kompetensi dasar dari materi ini. Berikut kompetensi dasarnya. Menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, bisa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar atau dibaca. Kompetensi dasar yang kedua yaitu menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, bisa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, secara lisan maupun tulis. Nah, apa tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini? Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu peserta didik diharapkan dapat menentukan struktur dan dari teks deskripsi dan contoh-contoh telaahnya dengan tepat. Dan tujuan berikutnya yang kedua yaitu peserta didik dapat menentukan kaidah-kaidah kebahasaan dari teks dan contoh-contoh telaahnya dengan tepat. Nah, berikut ini kita bisa lihat di sini bahwa struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi yang akan nanti kita pelajari. Yang pertama kita akan pelajari adalah struktur. Apakah itu struktur? Nah, setelah kalian mengenal ciri umum dari teks deskripsi, pada bagian ini kalian akan mempelajari secara terperinci tentang bagian-bagian atau struktur dari teks deskripsi. Dengan juga nanti menelaah penggunaan bahasanya secara rinci. Mari kita pahami apa itu struktur terlebih dahulu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti struktur adalah sesuatu yang disusun atau dibangun. Atau bisa diartikan yaitu sesuatu yang disusun dengan pola tertentu. Bisa juga diartikan sebagai pengaturan unsur atau bagian suatu objek atau sistem. Itu tadi pengertian dari struktur. Nah, sekarang kita lihat apa struktur dari teks deskripsi tersebut. Yang pertama, struktur dari teks deskripsi yaitu bagian identifikasi. Yang kedua yaitu bagian deskripsi bagian. Pada bagian deskripsi bagian ini ada beberapa jenis pengembangan deskripsi bagian. Yang pertama, pengembangan deskripsi bagian berdasarkan ruang. Pada bagian ini berisikan perincian bagian-bagian objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, bagian belakang. Nah, perincian ruang ini juga dapat menyebut nama-nama dari ruang-ruang tersebut dan juga ciri-cirinya. Dan jenis pengembangan bagian deskripsi bagian yang kedua bisa dilihat yaitu deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Nah, di sini pada bagian deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek biasanya berisi bagian-bagian yang perinciannya dideskripsikan seperti pantai, seperti menggambarkan bawah lautnya, kemudian bibir pantainya, ombaknya, pasirnya, tumbuhannya, pemandangannya, dan lain sebagainya. Ini jika kita melihat di bagian deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian objeknya.
Dan berikutnya, jenis pengembangan deskripsi bagian yang ketiga yaitu deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Nah, pada bagian ini biasanya berisi perincian bagian awal, kemudian mulai meningkat ke puncak, kemudian baru ke penutupnya. Nah, misalnya penulis mendeskripsikan awal pementasan, kemudian puncak adegan, kemudian mulai meluruh dan sampai ke penutupnya. Nah, yang keempat, jenis pengembangan deskripsi bagian yang keempat yaitu berupa pemfokusan. Nah, ini berupa pemfokusan dan biasanya pada bagian ini paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Biasanya mendeskripsikan sesuatu yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Contohnya bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Nah, desainnya unik, catnya cerah, memberikan kenyamanan yang luar biasa bagi pengunjung. Nah, dari situ berarti kita bisa mendeskripsikan objek yang paling kita sukai. Nah, itu tadi jenis pengembangan struktur yang kedua dari teks deskripsi yaitu deskripsi bagian. Nah, yang ketiga, struktur dari teks deskripsi yang ketiga adalah penutup. Nah, berarti ada 3 struktur teks deskripsi. Yang pertama yaitu bagian identifikasi, kemudian yang kedua bagian deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah bagian penutup. Nah, sekarang mari kita perhatikan dan kita terapkan dari struktur teks deskripsi yang sudah kita pelajari tadi. Nah, mari kita analisis struktur teks deskripsinya. Di bagian yang pertama yang akan kita analisis yaitu struktur pada bagian identifikasi. Mari kita baca dan kita analisis struktur dari teks yang berjudul Rumah Tongkonan. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Toraja termasyhur oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Oleh karena arsitekturnya yang menarik, Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Tongkonan terletak di sekitar 12 km ke arah utara dari Rantai Pau. Memasuki Rantai Pau akan kita temui tongkonan berjajar rapi dan indah seakan-akan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Dari teks yang sudah kita baca bersama-sama ini, mari kita lihat bahwa pada bagian identifikasi memiliki ciri bahwa bagian ini menyebutkan nama objek. Nah, bisa kita lihat di sini nama objeknya adalah tongkonan. Dan ciri yang kedua, bagian identifikasi ini biasanya menyebutkan lokasi objek yang dideskripsikan. Lokasinya di sini disebutkan ada di sekitar 12 km ke arah utara dari Rantai Pau. Nah, gambaran umum dari objek ini juga dijelaskan di bagian deskripsi bahwa rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya, dan beberapa gambaran umum lainnya dideskripsikan di bagian identifikasi ini. Nah, ini adalah bagian identifikasi. Mari kita lanjutkan
teks rumah tongkonan ini masuk ke bagian yang kedua, yaitu bagian deskripsi bagian. Pada bagian deskripsi bagian ini, cirinya di dalam teksnya yaitu merinci bahannya, bisa merinci ukirannya, hiasan atapnya dari rumah tongkonan tersebut. Mari kita lihat di teksnya. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis lengkung yang harmonis. Rumah adat berjenis rumah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh. Bukan kayu sembarangan tentunya. Jenis kayu yang digunakan untuk membuat tongkonan kabarnya memiliki kualitas juara dan hanya ditemukan di Sulawesi Selatan saja. Tanpa pernis dan litur, kayu rumah tongkonan tetap awet hingga ratusan tahun. Suku Toraja juga menghias atap tersebut dengan tanduk kerbau. Kerbau memang perlambangan kebangsaan suku Toraja. Atap rumah tongkonan melengkung menyerupai perahu terdiri atas susunan bambu. Tongkonan tersebut didekorasi dengan sejumlah tanduk kerbau yang ditancapkan di bagian depan rumah adat tersebut. Bangunan bagian depan terdapat deretan tanduk kerbau. Nah, pada teks bagian ini merupakan bagian deskripsi bagian. Pada bagian ini biasanya merinci objek. Dan di teks ini, objek dari teks ini adalah rumah tongkonan. Dan dalam teks pada bagian deskripsi bagian ini merinci bahan-bahan yang digunakan untuk membuat rumah tongkonan, yaitu merinci bahan kayunya. Kemudian juga merinci tentang ukiran-ukiran dari rumahnya serta hiasan dari atap rumah tersebut. Nah, ini adalah bagian struktur teks deskripsi yang kedua. Dan ini adalah bagian yang terakhir dalam struktur teks deskripsi, yaitu bagian penutup. Pada bagian penutup biasanya berisi kesan umum dari objek yang dideskripsikan. Mari kita baca pada bagian penutup dari teks ini. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Nah, struktur pada bagian yang terakhir ini berisi kesan umum tentang rumah adat tongkonan. Nah, demikian tadi kita sudah pelajari struktur dari teks deskripsi dan juga sudah kita pelajari dan sudah kita mencoba untuk menganalisis struktur tersebut dari teks rumah tongkonan yang sudah kita baca tadi. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang ciri kebahasaan dari teks deskripsi. Apa saja cirinya? Yang pertama, ciri kebahasaan dari teks deskripsi yaitu berisi penjelasan terperinci supaya objeknya menjadi konkret. Ciri yang kedua, ciri kebahasaan yang kedua, kalimat yang digunakan yaitu kalimat cerapan panca indera. Kemudian, ciri kebahasaan yang ketiga, pilihan kata yang digunakan dalam teks deskripsi menggunakan pilihan kata dengan emosi yang kuat dalam teks. Kemudian, ciri berikutnya menggunakan kata berimbuhan. Ciri kebahasaan teks deskripsi biasanya menggunakan kata sinonim dan penggunaan kata depan dan penggunaan huruf kapital. Nah, demikian tadi kita sudah belajar tentang struktur dan ciri kebahasaan dari teks deskripsi. Selamat belajar dan tetap semangat untuk kalian semua.